Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam ibu kota. Anda pernah mendengar kata-kata itu? Setujukah Anda? Kata-kata itu berasal dari mereka yang sudah hidup dan merasakan pahit getirnya kehidupan di ibu kota. Namun kali ini saya ingin membawa perspektif ini keluar dari ibu kota itu sendiri, bahwa menurut saya ibu kota lebih kejam dengan kota-kota lainnya di luar daerah Pulau Jawa, khusus-khususnya di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang masih jauh tertinggal pembangunannya. Ibu kota nampak lebih kejam dengan kota-kota yang lainnya. Bisa kita analogikan seperti seorang ibu yang cantik, menawan, tinggi semampai, memiliki pakaian yang bagus, yang mewah, yang bermerek. Selain berparas cantik juga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perhiasan dari intan, berlian maupun emas-emasan. Sementara ibu ini memiliki anak-anak yang tidak tumbuh kembang dengan baik. Kekurangan gizi, wajahnya penuh debu dan lumpur, pakaiannya aut-autan dan compang-camping, sehingga kalau kita sandingkan antara ibu dengan anak, itu kontras sekali perbedaannya. Begitulah kalau kita mau melihat ibu kota dengan kota-kota lainnya, terutama yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi pantas tidak kalau kita kembalikan kepada cita-cita bangsa yang katanya berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia, pembangunan yang merata, itu sama sekali omong kosong. Bahwa di ibu kota dibangun gedung-gedung tinggi yang mewah, fasilitas publik yang lengkap, kereta api ada, busway ada, mau naik pesawat pun tidak masalah. Kemudian didukung, disupport oleh berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, listrik siang malam, bahkan malam seperti siang, nyala tanpa henti-henti. Kemudian jalan raya yang bermil-mil, berkilometer jauhnya itu mulus, bersih, luas, bahkan bertingkat-tingkat. Kalau kita lihat di daerah kita, terutama di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman, apa yang bisa kita perbandingkan? Tidak ada yang pantas dibandingkan kayaknya ya. Listrik sebagian besar masih banyak yang masih kesulitan. Fasilitas-fasilitas publik kita tahu terbatas, bahkan akses telekomunikasi pun terbatas, masih sulit juga, apalagi infrastruktur jalan yang sebagian besar masih rusak, masih sulit untuk dilewati, masih banyak sekali lubang-lubang, kerusakan-kerusakan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Pemerintahan saat ini, pemerintahan Jokowi, bukan tidak menampakkan itikat ya. Mereka selalu menggaung-gaungkan soal peningkatan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dan nampak buktinya di Papua, di daerah kita sendiri pun
jalan Trans Kalimantan nampak. Cuma sekali lagi, kalau kita secara tidak terelak akan membandingkan dengan pembangunan yang dilakukan juga di Jawa, di ibu kota, itu mereka jauh lebih berkali-kali lipat pembangunannya dibanding kita. Kita membangun satu, mereka membangun 5 sampai 10 jalan. Jadi sangat muskil sekali bahwa daerah-daerah tertinggal itu bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah di Jawa, apalagi ibu kota. Sangat mustahil sekali. Kita tidak usah meminta berbagai macam fasilitas yang terlalu mencolok lah, dan tidak perlu meminta dibangunkan bandara, dibangunkan stasiun kereta api, atau taksi, atau busway. Mungkin terlalu muluk lah itu ya. Tidak perlu juga kita minta dibangunkan gedung-gedung tinggi menjulang. Kita lebih senang melihat hutan ya, walaupun ya hutan sawit. Kita mohon dan minta benar-benar keseriusan dan kesungguhan soal perbaikan ataupun peningkatan infrastruktur jalan kita sajalah, yang biasa kita lewati sajalah. Kalau di daerah kota pesisir, saya pikir tidak terlalu banyak masalah ya jalannya ya. Kita lihat daerah peruluan dan pedalaman itu miris sekali. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka dan kondisinya sama sekali tidak jauh berbeda. Sama sekali. Di saat di ibu kota itu dibangun bertingkat-tingkat jalan tol, kita di sini masih dengan problem yang sama. Di musim panas, berdebu jalannya, semua kendaraan nampak sama, mau yang murah apa yang mewah sama-sama berwarna kuning kecoklat-coklatan, terkena debu. Begitu juga kalau musim hujan, terkena lumpur, syukur-syukur tidak terjebak di dalamnya. Tapi masih sering kita lihat kan, ada mobil yang terjebak di dalam lumpur di tengah-tengah jalan yang menyebabkan kemacetan sampai kiloan meter. Jadi bukan cuma di ibu kota ya, bukan cuma di Jakarta kemacetan terjadi ya. Jangan salah, di daerah kita yang minim kendaraan pun itu kemacetan seringkali terjadi. Apalagi kalau sampai jalannya putus, tidak bisa dilewati. Dan ini lebih lucu lagi. Ada persamaan juga dengan yang ada di ibu kota atau Jakarta. Kalau ibu kota atau di Jakarta ada pintu jalan tol di mana kita harus membayar berapa puluh ribu rupiah agar kita bisa lewat. Dan di tempat kita kalau ada jalan rusak, akan ada dua hal yang bahasanya keren loh. Bahasanya bule sekali, Inggris sekali. Akan ada portal dan juga ada meeting, rapat. Enggak. Bukan rapat maksudnya. Meeting ini seperti jembatan darurat yang dibangun atas inisiatif warga setempat. Kemudian atas ucapan terima kasih, ya, atas wujud terima kasih kita terhadap pekerjaan mereka. Setiap kendaraan yang lewat harus membayar beberapa ribu atau beberapa puluh ribu kalau berapa kali meeting ya. Persis seperti jalan tol. Cuma bedanya kalau jalan tol itu dikelola oleh korporat, menguntungkan korporat, ya, besar sekali keuntungannya. Sementara kalau tempat kita yang mendapat keuntungan ya warga-warga setempat. Apakah kita akan terus seperti ini, memiliki jalan yang sama sekali tidak pantas untuk kita lewati? Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah daerah kita? Sudah ada ya, tapi kalau kita bilang nampak hasilnya secara signifikan,
saya yakin pemerintah daerah sendiri pun tidak akan mau mengakuinya. Karena beban ini tidak bisa ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah dengan kapasitas sebatas kabupaten, sama sekali mustahil. Ingat, Ketapang ini sangat luas. Se-Jakarta plus Jawa Barat plus Banten, itu Ketapang. Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang itu seluas itu. Dan budget atau anggaran yang kita miliki itu jauh lah. Dan tidak akan mungkin bisa untuk meminta perbaikan pembangunan jalan yang layak. Itu saat ini mustahil sekali. Kemarin ada ya pembangunan ya di jalan Elang Tumbang Titi, puluhan miliar. Apa hasilnya sekarang? Kita bisa lihat sendiri. Ya, proyeknya bermasalah. Itu sudah lumrah ya. Kita cuma bisa tertawa, kita cuma bisa pasrah, tersenyum simpul, memahami bahwa ya begitulah adanya yang ada di kota kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih, kita ini siapa? Padahal ya, kalau kita bandingkan sekali lagi, tanah yang ada di dalam selama ini dikeruk oleh orang-orang pusat sana, diambil segala macam sumber daya alamnya, itu jangankan untuk membangun jalan tol, ya, membangun jembatan layang, atau bahkan bandara, atau bahkan jembatan berbuah-buah pun bisa. Sementara di ibu kota, di Jakarta, kalian tahu apa yang berharga dari dalam isi tanahnya? Dari mana dana bangunan gedung-gedung mereka yang di sana itu dibangun? Dari mana? Kalau tidak dari apa yang mereka ambil di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, terlebih Papua. Kalau kita balik lagi ke analogi ibu dan anak tadi, ibu kota yang cantik jelita, tinggi, semampai, sehat, dengan perhiasan di mana-mana, didapatkan dari mengambil isi perut anak-anaknya yang kekurangan gizi tadi itu, yang tidak tumbuh dengan baik tadi. Dia ambil isi perut buminya, lalu kemudian ditelantarkan begitu saja.